Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Koto Kampar Hulu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Pada modul 1.1 membahas mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan menggunakan sistem AMO dengan menerapkan trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Selanjutnya, pada modul 1.2 membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, pada modul 1.3 membahas mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Keterkaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif. Peran pendidik adalah menuntun murid dalam mengembangkan potensi terbaik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Untuk memberikan pendidikan yang menuntun, seorang pendidik harus memahami karakter dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berarti belajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru harus memiliki visi sesuai dimensi pada profil tersebut, yang kemudian menjadi cita-cita guru dan tertuang dalam visi mengenai murid dan sekolah di masa depan. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Koneksi antar materi dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, yaitu seorang guru penggerak
harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan kemudian dituangkan ke dalam visinya yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Visi disusun dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Rumusan visi sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan berpusat pada murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya melakukan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid. Pada buat pertanyaan utama dalam tahapan bagja, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, mendata bakat murid. Dan yang kelima, mendata sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, ambil pelajaran pada tahapan bagja. Tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara pengalaman dengan rekan sejawat di sekolah atau di organisasi KKG. Dan yang ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid. Selanjutnya, gali mimpi pada tahapan bagja. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat gambaran saat murid sudah berhasil mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, mendata murid yang terlibat aktif. Dan yang ketiga, mengamati murid yang sudah berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, jabarkan rencana dalam tahapan bagja. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara tentang pembelajaran yang disukai oleh murid. Yang kedua, membuat angket atau survei untuk mengetahui apa yang sudah dirasakan oleh murid. Dan yang ketiga, mendata sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran pada prakarsa ini. Dan yang terakhir, atur eksekusi dalam tahapan bagja. Tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama, yang dapat memantau dan mengarahkan kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Yang kedua, mengajak rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap rencana yang akan dibuat. Yang ketiga, melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran. Sekian video saya kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.